Kemudian pada bulan Juli sesuai akta notaris kepengurusan MCB berakhir. Bulan Agustus dilaksanakan rapat pembina yang tadi ya, kami dengan sekian orang itu secara membentuk pengurus dan takmir ya, tadi sudah disampaikan. Bulan Agustus September mulai rapat-rapat Dewan Pembina Yayasan tersusun, ketuanya saya dan seterusnya itu tadi. Kewenangan ini sesuai dengan ADART. Pengurus dan pembina sepakat untuk mengangkat pelaksana kegiatan yayasan ya. Jadi kalau dalam periode lalu itu kegiatan yayasan itu dilakukan sendiri oleh pengurus. Jadi Pak Mas Yudi ini selaku ketua pengurus juga selaku pelaksana kegiatan yayasan yang istilahnya mungkin takmir ya. Untuk periode kedepan ini kami sebagai ketua yayasan sudah sepakat dengan pembina, kita akan membentuk yayasan sendiri pengurus dengan takmir. Ya, jadi takmir kalau yang zaman kemarin sebelumnya tidak ada, untuk periode saya sebetulnya saya mau adakan. Ya, clear Pak ya? Jadi lanjut. Berdasarkan ADART pasal 9 ayat 3, pada saat raker ya, raker ini kan raker kita tahun kemarin 2023, pengurus menunjuk saudara Mas Udi sarjana agama sebagai ketua takmir ya. Dalam rapat ya itu kita umumkan. Pada hari yang sama sore hari setelah pembacaan bahwa Pak Masudi itu kita angkat sebagai takmir MCD Masjid Baitul Jabar, maksudnya protes keras atas penunjukan Bapak Masudi sebagai takmir dilakukan oleh satu Pak Irsad, dua Pak Dodi, ketiga Pak Bibit, ketiga sama Pak Asmi. Jadi keempat orang ini yang menghadap ke rumah saya protes keras. Antara lain juga menyebutkan bahwa yang ditunjuk sebagai takmir itu cacat. Ya, saya sebutkan saja apa-apa yang cacat. Terkait ambulan, bahwa Pak Mas Udi memblow up kwitansi dari biaya yang 150 menjadi berapa saya nggak tahu, tapi dilaporkan ke saya itu adalah cacatnya Pak Mas Udi. Satu, untuk ambulan. Kedua, pada saat pembangunan Masjid Baitul Jabar yang untuk tahap yang satu, lantai satu, ada manipulasi, mohon maaf, kaca. Jadi Mas Yudi ya, jadi ada lapor ke saya bahwasanya Pak Mas Yudi memanipulasi kualitas kaca dari yang dibeli KW1 yang dipasang lain. Kedua, ketiga, disebutkan juga salah satu cacatnya Pak Mas Budi, ada sumbangan berupa pot dan bunga dari warga Krukan yang disumbang secara cuma-cuma, tetapi di masjid ada pengeluaran. Nah, karena adanya protes tersebut, pengurus masjid sangat terganggu. Jadi kami nggak bisa jalan Pak ya. Takmir sudah gini. Itu suasana itu sepertinya sangat mengganggu kepengurusan. Jadi terlebih ada ancaman mau pasang spanduk. Kalau pengurus tidak menanggapi, kami akan pasang spanduk.
Sepatu apa ya sepatunya? Ini jujur ya, kita terbuka, tidak ada saya tutup-tutupi. Pengurus sudah berusaha mediasi ya dengan Pak Masudi sebetulnya. Jadi pada saat itu saya berusaha mediasi untuk ketemu. Saya mau clear, mau klarifikasi, tetapi tidak berhasil ya. Dan saya pada saat itu sempat siapa yang bermasalah dengan Pak Masudi, tolong buat surat pernyataan keberatan. Dan saya akan nanti meneliti, akan mengecek satu persatu. Tetapi ternyata surat itu tidak berjalan sesuai yang saya mau. Saya maunya itu kepada orang yang betul-betul bermasalah. Nyatanya diedarkan dengan orang-orang yang nggak ngerti opo-opo. Saya diprotes sama Pak Masudi, Pak Warno melakukan ini, iya. Tetapi saya ada ketentuan ini. Dan saya akan mengecek kebenarannya. Setelah orangnya iya, saya akan temukan dengan Pak Masudi untuk dikelilingi. Nah ini tidak bisa terjadi, ya, karena kebetulan karena salah sasaran tadi saya stop, jangan diteruskan. Pak Masudi saya panggil untuk declare ya. Ternyata saya nggak bisa ketemu. Saya ada batas waktu karena suasana sudah tidak enak. Akhirnya berdasarkan SK Yayasan nomor 2, kami putuskan yang sudah kita umumkan Pak Masudi, kita ambil. Memang SK belum ada Pak, itu hanya nyebut saja. Tetapi pada September kami pengurus mengeluarkan surat SK untuk takmir dengan ketuanya Bapak Ersan. Berikut para ketua bidang dan anggota saya buat. Dan sebelum saya buat ini, saya konsultasikan dengan Pak Ersan, saya panggil ke rumah. Allah tahu saksi. Pak Ersan, ini pengurus yang besok saya akan umumkan. Gimana? Ya Pak, Pak. Clear ya? Esok hari saya umumkan. Jadi malam itu saya konsultasi, esoknya saya umumkan. Bahkan saya adakan syukuran dengan biaya kami sendiri. Saya Pak Gubron sama satu orang, urunan kita, bukan biaya masjid. Kita urunan syukuran karena kita sudah dapat takmir. Oke, clear ya? Tetapi Pak, pada saat pengumuman Pak Irsyadnya tidak hadir. Beliaunya ada kesibukan, ketuban atau kemana, tidak apa-apa. Sore hari atau esok harinya ditolak Pak SK saya. Karena apa? Karena ada terlibat nama Pak Zainul Ulum, Agus Widodo dan Muhammad Hasan, yang infonya ada masalah. Nah ini ya repot kita ya. Jadi benar-benar pengurusan tidak bisa jalan ya. Kemudian sehari berikutnya ketua takmir yang ditunjuk, yang kami tunjuk, membuat susunan takmir sendiri tanpa konsultasi atau melibatkan pengurus. Ya kita tolak ya. Di situ dengan menghilangkan Agus Widodo, Muhammad Hasan sama Pak Hartono. Jadi SK-nya dia buat sendiri tanpa konsultasi. Pak Ersan teken, saya masih ada datanya. Saya disuruh teken, dia nggak mau Pak. Karena untuk takmir ini wewenangnya pengurus ya. Jadi saya tidak ada persetujuan. Kita tolak ya. Kemudian pada November 23 membuat lagi susunan. Dan yang pertama kita tolak, buat lagi Pak. Tanpa konsultasi dengan kami juga, ya kita tolak lagi. Kemudian Januari lagi-lagi membuat draft susunan, tapi tidak berupa lembaran, melalui WA ditujukan ke sekretaris kami Pak Teguh. Ya kita tolak lagi Pak.
Akhirnya kami, Pak, ada kesempatan untuk kedatangan Dewan Masjid Indonesia. Seharusnya kami itu akan kehadiran bulan 4, tetapi karena masjid kami ini butuh untuk pemahaman, kami undang lebih awal. Nah, Dewan Masjid ini adalah yang mengatur, Pak, untuk organisasi masjid, kemasjidan. Nah, di situ disebutkan bahwasannya untuk kepengurusan masjid itu ada tiga ini, Pak, tiga tipe. Tipe pertama adalah kepengurusan mutlak, artinya tidak ada takmir, tidak ada siapapun. Itu yang dilakukan pada periodenya Pak Masudi. Dia sebagai pengurus juga sebagai takmir. Yang kedua, ada pengurus ada pengurus kemudian membentuk lagi seksi-seksi. Jadi selain takmir tidak ada, bisa seksi, tidak perlu takmir. Nah, yang ketiga adalah pengurus yayasan dan takmir. Nah, kami yang takmir ini yang kami lakukan mengangkat Pak Ihsan. Nah, atas dasar itu kami berpikir para pengurus ini, kalau demikian alangkah eloknya untuk suasana ini biar tenang, biar damai, takmir ditiadakan. Ya, jadi kita akan bentuk kepengurusan ini dengan seksi-seksi. Persisnya tanggal 18 bulan 2, saya selaku ketua pengurus membatalkan kepengurusan takmir. Sudah kami batal. Ya, kalau sepihak ya itu memang hak kami ya sebagai pengurus. Kemudian kami mengangkat seksi-seksi sebagai pelaksana kegiatan. Jadi dalam kesempatan ini saya ikrarkan, saya umumkan juga bahwa Masjid Baitul Jabar sudah tidak ada takmir, karena takmir ditangani oleh seksi-seksi. Dan Pak Irsyad sudah tidak sebagai pengurus yayasan. Ya, jadi untuk diketahui bersama, Pak RT juga tahu Pak Irsyad bukan lagi pengurus yayasan Baitul Jabar. Ya, ya itu ya itu aliansinya di situ, Pak, lembaganya yayasan. Itu jadi sampai saat ini bisa kami remun sejak 18 bulan 2 kami sudah mengangkat seksi-seksi yang baru. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dari pihak satu, tolong sebelum menjawab saya akan mendiakan sedikit aja mengingatkan tadi Bapak ya, ini bukan keputusan sepihak. Tolong diingat bahwa di sini ada di ADART tadi, Dewan Pembina itu berhak memberhentikan pengurus setelah melalui mufakat di mediasi bareng-bareng selama pengurus itu secara boleh sepihak dari Dewan Pembina. Ini di sini karena mohon maaf ada ART-nya Bapak ini. Ini kalah dengan ART yang sudah kebentuk kepengurusan yayasan. Mohon mengerti dahulu, jadi kita sinkronkan bahwa tidak ada yang bukan saya membela si ACP ya, bahwa ini biar lurus, biar jelas bahwa tidak ada yang tadi namanya diberhentikan secara sepihak. Karena apa? Di dalam ADART dijelaskan bisa diberhentikan secara sepihak menurut dan sewaktu-waktu dari Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan. Ini ada ADART-nya Bapak ya, Pak. Kita kalahnya di sini, ya. Itu mungkin yang saya sampaikan. Ada yang keluhan yang belum diterima, Pak? Sebelum ya, saya itu pertama kali saya takmir itu dari apa yang dibacakan Pak Warno di Selatan. Karena ketua terpilih semuanya itu memilih anggotanya sendiri, ya. Ketua terpilih itu memilih anggotanya sendiri, ya. Nah, itu intinya. Kemudian saya suruh membentuk
tetapi dia ngotot keras ya, harus dimasukkan siapa, Agus Widodo ini, bukan Pak Hasan, bukan Zaidul Ulum, cuma Agus Widodo, tolong ya dimasukkan pada yayasan. Dengan adanya ini akhirnya kita otot-ototan, karena dengan ada otot-ototan itu akhirnya terbongkar CV Al-Jabar, begitu ceritanya. Kalau tidak ada otot-ototan, tidak ada CV Al-Jabar ini terbuka, itu ya, ceritanya. Dan ini pertama kali ya kedatangan saya pertama kali saya ceritakan asal mulanya. Ini saya Bapak yang pertama itu Bapak Arbani ya mengajak saya untuk menghadiri rapat. Karena apa? Ada pembentukan panitia hari besar ya Islam yang 2 kali sudah gagal. Dengan harapan saya datang ya, diutus Pak Udin ya, Pak Udin mengundang saya untuk menghadiri rapat. Secara langsung takmir yang lama dengan begitu keras mendidik saya, sampai diundang siapa kok bisa masuk sini. Nah itu adatnya enggak tahu gitu, Ustaz enggak tahu ada ya. Terus kemudian sampai rame ya, terus akhirnya saya bilang gini, kalau saya tidak diperkenankan masuk enggak apa-apa, saya akan pulang. Kemudian dirayu sama pembina dan pengurus semuanya. Alhamdulillah saya diterima. Kemudian kita rapat bersama, musyawarah mufakat, saya ditunjuk sebagai ketua panitia PHBI, yang mana ketua PHBI ini sudah disusun kepengurusannya ya, karena Pak Yudi secara langsung mutlak Pak Irsa saja yang jadi istilahnya ketua PHBI. Nah ya itu langsung ditunjuk saya, istilahnya saya kena prank ini ya, jelas ini. Saya mau asalkan Bapak semua pembina yayasan ini dengan hati tulus keikhlasannya, saya ditunjuk sebagai ketua PHBI. Kerjasama yang baik ya. Nah kok bisa sudah terbentuk proposal itu sudah terbentuk dengan dana sekian besar, 33 juta kurang 100 ya. Kemudian saya mau tanya, apakah sudah ketemu Habibnya, pembicaranya, kok bisa memastikan sekian? Sudah Mas. Melalui siapa? Sampai saya tunggu konfirmasinya ya. Konfirmasinya 1 bulan sampai 1 minggu saya tidak dikasih nomor telepon dan alamatnya Habib. Loh kok bisa sudah menentukan hari hanya terus harinya bawahnya naik ya Abel ada hari hanya Pak ya. Kemudian Habib kok bisa menentukan, padahal Habib ini katanya tak bisa ditemui Pak Ersat, ketemu saja sulit ya, apalagi saat jabatan tangan. Loh. Mohon maaf Pak, jangan melebar terlebih dahulu. Ini cerita awalnya, cerita awal ini ya. Sejarahnya Al-Sif Al-Jabar itu dari saya ya. Kemudian kok bisa menentukan, ternyata itu bohong ya. Habib tidak bisa ditemui, itu bohong ya. Saya langsung minta nomor telepon teman saya di luar ya, luar daerah sini tentang keberadaan Habib. Akhirnya dikasih. Saya langsung Sabtu malam Minggu menuju, kemudian Minggunya pada rapat
pembentukan ya. Saya bersama Abah Quraisy sama Abah Mahmud ke rumahnya Habib. Alhamdulillah sampai dengan bahagia ketemu. Nah, saya tanya Habib, apakah ada perwakilan dari Zaidul Jabar panitia tanggal sekian? Ternyata tidak ada. Berarti kan bohong ini ya. Pembohongan publik ini Tidak. Nah, Akhirnya saya minta apa ada waktu lain untuk yang kosong? Alhamdulillah ada. ada tanggal sekian. Alhamdulillah Bib. Terima kasih kalau ada waktu itu. Nah, ini sudah termasuk pembohongan besar ya. Mulai dari awal pencarian HP, Nomor telepon rumahnya. Kemudian pada hari hanya begitu juga donatur. Saya merangkul RT RT bukan perorangan ya. Ini kecolongan juga ya. Yang saya minta dari RT RW 10 sama RW 5 saya juga konsultasi dengan Pak RW-nya minta istilahnya masuk ke wilayah RW 5 Kebutawan Ngeriwuk warga penjaringan Pak RW 5. Oh, iya apa-apa. Baru kali ini Zaidul Jabar ada rembukan di RW 5. Alhamdulillah bahagia. Pada hari itu terkumpul dana dari RT RT semuanya dihitung bersama-sama ya. Begitu juga hari hanya pun tidak ada yang namanya panitia lama dari Pak Yudi, Pak Agus terjun langsung kerja bakti rekan-rekannya, bahkan Mas pun tidak ada sama sekali. Otomatis itu ngeprank saya ya, mati teman Pak saya ini Pak ya. Dalam tempo 3 minggu dana itu sekian-sekian. Alhamdulillah ya, dengan berkatan doa teman-teman semuanya 33 juta itu menjadi 21. Loh nyepere cek akene iki. Dari situ. Nah, kalau saya tidak tahu, tidak terbongkar ini CPL Jabar. Intinya gitu. Ya. Nah, di situ kita dikasih penghormatan ya. Bahkan Habib menerangkan masalah takmir masjidan itu bukan istilahnya apa? Kita mengasih tahu Habib tentang ini enggak ya. Habib itu sudah tahu ya, sudah ngerti, punya panca indera ya. Kemudian dari situ sampai akhir sampai buyar pun tidak ada sama sekali panitia ya. Yang bantu itu dari sebelah masjid orang-orang yang bertatu, Pak RT bantu Pak RT. Alhamdulillah Pak Abdullah sama KJMD itu ceritanya Pak ya. Jadi saya kan prank ya, bahkan dulu rambut mengasih jempolan bagus Pak Ustadz masjid sampean saya pimpin kasih gitu pun semangat ya, bisa sukses ya masuk YouTube ini dengan biaya sekian ya, sudah meriah ya, sudah meriah dan ada juga lapor tanggung jawabannya. 1 minggu Saya buat ya, ada semua ini. langsung saya umumkan 1 minggu langsung kita buat LPG ya. Yaitu asal mulanya. Bahkan Pak siapa Abah Muhammad juga diumumkan saya nggak bisa kalau menangkap double jabatan di pembina maupun takmir, langsung menunjuk saya nanti insya Allah Pak Esat yang maju ke depan menjadi takmir. Itu sudah disaksikan di depan jamaah semuanya di atas panggung. Itu tadi ceritanya ya. Power. Setelah kejadian yang manggil DMI, saya mau ke Depak, kok nggak berani katanya begitu. Malu Ya, ke Depak nggak berani, nggak usah malu pada saat masjidnya malu kalau di Depak. Loh, itu masjid itu dana itu masuk di TP itu dari Depak juga, ya. Depak yang ngatur kok di DMI pengajuannya itu salah besar. Bahkan di MI itu saya juga kenal banyak ya sama DMI itu, mulai bujangan saya Pak Iqbal ya, itu kenal baik, menginginkan kalau pengurusan yayasan itu harus melalui RT RW pemangkunya. Nah ini kan tidak ada pemangkunya ini. Dulu Pak Warnos Manja Pak Mokhtar
Pak Parno menjadi RW kan pematunya juga Pak Parno. Ya, pelindungnya, saya pelindungnya. Ya. Dari pelindung. Nah. Nah. Pelindungnya ya. Ya. Jadi Tuh. ya sebetulnya ADR itu bisa berubah Pak. Ya. Bukan satu Ya, tahun. bukan satu tahun itu. Ya. Bisa